Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Kali ini kita akan membahas habis seputar Perfect World. Saksikan terus ya guys ya. Pertarungan belum selesai, tetapi dunia telah tahu. Dua pemuda, dua dunia, satu benteng, dan hanya satu yang akan keluar hidup-hidup. Dinding benteng dimensi retak oleh kekuatan besar. Tombak milik Duguyun berputar di udara memecah hukum alam. Setiap hentakannya menciptakan retakan ruang kecil. Bukan karena kekuatan semata, tapi karena senjata itu menyimpan roh penindasan dunia. Si Hoter Huyung. Tubuhnya terpental, darah menetes dari sudut bibirnya, namun tatapannya tetap tajam. Hukum kalian hanya cocok untuk dunia kalian, tapi di sini aku adalah penguasa. Si Hao mengaktifkan seni penguasa langit. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya emas yang berdenyut. Langkahnya kembali stabil. Pertempuran belum usai. Duguyun mengerutkan alis. Kau berbeda dari makhluk rendah lain yang pernah kulawan. Ia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi. Cahaya keunguan membelah langit benteng, memanggil roh dimensi untuk menyalurkan kekuatan kuno. Si Hao merespons dengan teknik tak terduga. Ia menggabungkan seni gerbang asal menciptakan celah energi di belakangnya, dan dari celah itu keluarlah bayangan leluhur Si Hao. Sosok raksasa dari dunia yang terlupakan, memegang pedang besar yang menebas waktu. Benturan terjadi. Langit buatan retak dan bahkan makhluk-makhluk dimensi mulai melarikan diri. Ingatan dan masa depan. Di tengah pertempuran, pikiran Si Hao melayang ke masa lalu. Bayangan kampung halamannya, suara kakeknya, dan janji yang ia buat pada dirinya sendiri untuk melindungi dunia. Seketika itu pula kekuatan dalam tubuhnya meledak. Duguyun, katanya pelan namun tajam. Kau bertarung demi kebanggaan, aku bertarung demi dunia. Ledakan spiritual terjadi. Si Hao memasuki keadaan ilahi sesaat, di mana seluruh hukum mematuhi keinginannya. Tombak Duguyun patah sebagian. Darah mengucur dari bahunya, ia tertegun. Dua tubuh saling menerjang. Duguyun menggunakan tubuhnya sebagai senjata terakhir, menyatukan jiwa dengan tombak cadangan yang tertanam di dadanya. Si Hao membalas dengan pukulan 10 dunia. Satu teknik yang mencampur hukum waktu, ruang, dan tubuh abadi. Benteng dimensi tidak lagi mampu menahan benturan. Suaranya retak seperti kaca, dan seluruh medan menjadi cahaya yang menyilaukan. Untuk beberapa saat, tidak ada yang tahu siapa yang menang. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Dari kabut reruntuhan, suara langkah perlahan terdengar. Si Hao muncul, tubuhnya penuh luka tetapi masih berdiri. Di belakangnya siluet Duguyun terbaring. Nafas masih ada, tapi nyala kebanggaan itu telah padam. Si Hao tak menghabisinya. Dia hanya menatap lalu berkata, jika kau ingin dunia ini tetap ada, maka pelajarilah alasan mengapa aku bertarung. Si Hao menanamkan satu simbol di tanah benteng dimensi, simbol peringatan untuk dunia asing. Kami bukan yang lemah, kami penjaga kehidupan. Si Hao kembali, bukan sebagai pemenang, tetapi sebagai penyala harapan. Di pusat Akademi Dewa Surgawi, 5 tetua tertinggi berkumpul. Aura mereka menekan langit, membuat seluruh bintang redup sesaat. Murid yang bernama Si Hao telah mengguncang poros sejarah, ujar Tetua Agung Meng Tianzeng dengan wajah serius. Tetua keempat dari jalur hukum masa kini berkata, kekuatan dan kehendaknya membengkokkan tatanan lama. Dunia harus bersiap pada pergeseran besar. Namun salah satu tetua menyela. Dia terlalu liar. Jika tidak dikendalikan, bisa menjadi kehancuran baru. Ada ketegangan. Namun satu hal mereka akui, Si Hao bukan pemuda biasa. Si Hao duduk bersila di pegunungan suci. Tubuhnya masih penuh luka dalam, meski tak terlihat di luar. Ia mengingat pertempuran itu. Tatapan terakhir Duguyun sebelum ambruk. Dan kilatan tombak yang hampir membunuhnya. Angin sepoi menerpa wajahnya. Dari kejauhan, suara aliran air dan dedaunan membawa ketenangan. Tiba-tiba, suara lembut memanggilnya. Itu suara Sun Er, datang diam-diam, membawa ramuan suci untuk pemulihan. Mereka tak bicara banyak, namun dalam hening, hati mereka bicara. Langit mendadak menghitam. Di ufuk timur, muncul sebuah retakan vertikal yang menyala ungu. Itu bukan gerbang biasa, itu gerbang sisa dunia.
Sebuah jalur rahasia yang hanya muncul bila dimensi mulai terbelah. Dari dalamnya muncul 3 sosok berjubah hitam. Mereka tidak bicara, hanya meletakkan satu pilar logam berukir hukum kuno. Pesan mereka sederhana, pertempuran ini belum selesai. Dendam garis penjaga belum padam. Si Hao menggertakkan gigi. Kalau memang ingin datang lagi, maka datanglah bersama seluruh dunia kalian. Tetua keempat kembali menemui para murid muda. Kali ini, ia membawa 2 pilihan di depan mereka. Jalan kuno, berakar dari hukum leluhur, kekuatan brutal dan purba. Jalan masa kini, jalur teknik, efisiensi, dan kestabilan. Para murid bingung, banyak yang ragu. Namun saat Si Hao hadir di antara mereka, tanpa ragu ia berkata, "Aku akan menciptakan jalur ketiga, jalan yang hanya bisa kulalui sendiri." Semua terdiam. Bahkan para tetua pun terpaku. Si Hao menolak dikekang sejarah. Di dalam ruang tersembunyi di balik pegunungan terdalam, seorang lelaki tua membuka matanya. Dia telah muncul, katanya pelan. Akan ada kehancuran atau kebangkitan. Lelaki itu adalah penjaga dimensi lama. Tokoh yang bahkan akademi pun tak berani ganggu. Ia melihat ke langit dan menggambar satu simbol. Simbol itu menyala dan menghilang, mengaktifkan sesuatu yang bahkan Si Hao belum tahu. Perjalanan belum usai. Badai baru saja berubah arah. Di tengah medan yang dipenuhi reruntuhan tulang dan obelis kuno, para tetua dunia asing berkumpul dalam bayang api biru. Salah satunya, Raja Tiga Mata yang lolos, masih menggenggam dendam atas Du Guyun. Dia mencemarkan darah penjaga. Ini bukan soal kemenangan, ini soal harga diri, serunya. Namun seorang tetua yang lebih tua mengangkat tangan. Jangan gegabah, kita akan hadapi dia dengan tata hukum, bukan amarah. Perdebatan mulai memanas. Namun satu suara di antara mereka berkata, biarkan dia hidup cukup lama, agar dia tahu betapa menyakitkannya kehilangan. Di balik langit Akademi Dewa Surgawi, muncul pancaran cahaya zamrud. Dari dalamnya keluar sosok tua berambut putih, matanya seperti galaksi. Ia datang bukan sebagai musuh, melainkan sebagai utusan dunia para hukum, tempat para ahli hukum sejati berkumpul. Ia menawarkan Si Hao posisi sebagai murid lintas dimensi. Di tempatku, kamu tak akan diikat aturan, hanya ditantang oleh batas langit. Si Hao mendengarkan dan diam. Sebuah kehormatan, namun juga jebakan. Dunia ini belum selesai denganku, jawabnya halus, menolak secara sopan. Di tempat sunyi, Sun Er menatap langit. Si Hao menolak semua tawaran kekuasaan. Berjalan di jalan berduri seorang diri. Ia kuat, namun juga rapuh dalam diam. Aku tak bisa melindungimu, tapi aku akan tetap berdiri di belakangmu. Gumamnya sambil menggenggam liontin kecil yang pernah Si Hao berikan. Dalam dirinya ada 2 badai, rasa kagum dan rasa takut. Takut kehilangan, dan takut tak mampu menyamai cahaya Si Hao. Si Hao memasuki medan latihan pribadi. Ia mulai menata kembali jalurnya. Petir surgawi ia tarik dengan tangan kosong. Rantai hukum ia patahkan. Setiap langkah, tanah berguncang. Setiap pukulan, hukum ruang bergetar. Para murid menatap dari kejauhan dengan takjub dan ngeri. Apa dia masih manusia? Bisik salah satu dari mereka. Namun Si Hao tak peduli. Ia hanya berseru, jika jalan ini belum ada, maka aku akan menggali jalanku sendiri. Malam itu, Si Hao dipanggil oleh Meng Tianzeng. Di dalam aula remang bercahaya api spiritual, mereka duduk berdua. Tak ada formalitas, tak ada pujian, hanya keheningan 2 jiwa besar. Apakah kamu tahu apa yang kamu bangun? Tanya tetua agung. Si Hao menjawab, jalan bagi mereka yang ditolak oleh sejarah, jalan bagi mereka yang ingin bebas.
Meng Tianzeng tersenyum. Jangan mati terlalu cepat, dunia ini butuh kau lebih lama. Mereka saling menatap dan mengerti. Di balik menara tertinggi Akademi Dewa Surgawi, 6 tetua tertinggi berkumpul dalam diam. Tak satu pun dari mereka tersenyum. Si Hao terlalu cepat berkembang. Jika dia tak dibimbing, dia akan menembus batas hukum kita sendiri, ucap tetua ketiga. Tetua keempat menimpali. Aku lebih takut jika dunia asing memanfaatkan namanya sebagai simbol pemberontakan. Meng Tianzeng hanya duduk sambil menatap cahaya di telapak tangannya. Biarkan dia berkembang, dunia akan menyesuaikan. Namun jauh dari sana, seorang tetua menyembunyikan agenda lain. Di dunia asing, aula besar dari tulang naga kuno kembali penuh. Raja 3 kepala yang sempat terluka, kini telah pulih. Dan kini dia bukan hanya ingin balas dendam, tapi juga kehancuran. Dia menghancurkan Du Guyun, merobek martabat garis penjaga. Tetua dunia asing memanggil penjaga bayangan, pembunuh legendaris yang bahkan hukum pun takut menyebut namanya. Jangan kirim pasukan, kirim dia, dan biarkan si Hao tahu bahwa mimpi pun tak akan aman baginya. Sebuah pengumuman diam-diam dikirim ke penjuru langit. Target, si Hao, hadiah, abadi. Di dalam ruang kultivasi rahasia, si Hao duduk bersila di atas batu yang menggantung di udara. Di sekelilingnya, simbol-simbol kuno dari zaman prahukum berputar dalam formasi. Petir melintasi tubuhnya, lalu api, lalu es, semuanya menyatu tanpa perlawanan. Si Hao mencoba menggabungkan semua hukum, bukan hanya untuk bertarung, tapi menciptakan hukum baru. Jika semua dunia ini tak cukup luas untuk jalan ini, aku akan ciptakan dunia baru. Di saat itulah, ia merasakan tatapan yang sangat dingin, meski ruangan itu kosong. Malam tiba. Bayangan hitam merayap di bawah formasi perlindungan akademi. Tak satu pun tetua menyadarinya. Tak satu pun simbol peringatan menyala. Sang penjaga bayangan telah datang. Dia tidak menyerang, tidak membuat kekacauan. Hanya berdiri jauh di balik menara, mengamati si Hao dari jauh. Matamu terlalu terang untuk seorang manusia, bisiknya. Lalu menghilang ke dalam bayangan seperti tak pernah ada. Namun si Hao terbangun. Dahinya berkeringat. Ada yang memperhatikanku dari kegelapan. Di tempat lain, Sun Er menerima sebuah surat. Surat dari dunia tengah, tawaran besar dari Sekte Dewa Kuno. Datanglah, kami ingin kamu menjadi duta antara dua dunia. Isi surat itu. Tawaran itu mencurigakan, namun juga strategis. Jika ia menerima, ia bisa mengetahui pergerakan dunia tengah yang mulai tertarik pada si Hao. Jika ia menolak, mereka bisa mencurigai si Hao sebagai sumber kekacauan antar dunia. Ia menggenggam surat itu kuat. Si Hao, jalan kita mulai rumit, tapi aku tak akan diam. Si Hao terbaring, tapi pikirannya terperangkap dalam dunia aneh yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Langit merah darah, gunung-gunung berbentuk tulang, dan danau yang berisi wajah-wajah berteriak. Di tengah dunia itu, sebuah sosok berjubah hitam berdiri tanpa suara. Si Hao, suaranya bergema di dalam tulang kepala si Hao. Jika kau terus berjalan, semua yang kau kenal akan hancur. Si Hao menggertakkan gigi dalam mimpi, namun tak bisa bergerak. Siapa kau? Tetaplah hidup, biar aku membunuhmu perlahan. Pagi tiba. Si Hao terbangun dengan peluh dingin. Simbol-simbol pelindung yang biasa berputar di sekitarnya retak. Dia tahu ini bukan mimpi biasa. Dia telah disusupi, bukan oleh ilmu sihir, tapi oleh kekuatan yang lebih dalam, ilusi spiritual tingkat tinggi. Sun Er datang membawakan teh. Namun melihat wajah si Hao yang pucat, ia tertegun. Ada yang salah? Si Hao mengangguk pelan.
Ada sesuatu atau seseorang masuk ke dalam pikiranku. Meng Tianzeng memanggil seluruh tetua tinggi Akademi Dewa Surgawi. Bukan untuk ritual, tapi untuk menyelidiki ancaman. Ini bukan sihir biasa, ujar tetua kelima. Ini teknik penyusupan kesadaran dari dunia asing tingkat tinggi. Tetua keempat menimpali. Jika mereka bisa mengakses mimpi Si Hao, maka mereka juga bisa mengakses ingatannya. Semua terdiam. Itu berarti informasi tentang alam kuno, dunia tengah, dan bahkan hukum yang belum dirilis. Semuanya dalam bahaya. Si Hao dikurung secara sukarela di ruang suci, pilar jiwa, ruang meditasi terdalam akademi. Selama 3 hari 3 malam, ia ditarik ke dalam pencucian kesadaran. Simbol kuno, aliran waktu yang terbalik, hukum-hukum lama menari di sekelilingnya, berusaha menyaring kesadaran Si Hao dari energi luar. Namun saat malam ketiga, cahaya ungu muncul di balik aliran jiwa. Sosok itu datang kembali, penjaga bayangan. Tak peduli seberapa kuat pertahananmu, selama kau tidur, aku akan kembali. Keluar dari pilar jiwa, Si Hao menatap langit sore yang tenang. Namun matanya menyala, penuh rencana. Aku tak akan menunggu diserang lagi. Ia pergi ke ruangan artefak, mengambil satu gulungan hukum kuno yang selama ini disegel. Jika mereka bisa menembus mimpiku, aku akan masuk ke mimpi mereka. Si Hao mulai mempelajari ilmu rahasia, yang hanya boleh digunakan untuk pembalasan spiritual tingkat tinggi. Sun Er, dari kejauhan, hanya bisa berbisik. Dia benar-benar akan berubah menjadi seseorang yang tak terbayangkan. Si Hao berdiri dalam formasi misterius, dikelilingi simbol-simbol hukum spiritual kuno. Dari mulutnya keluar mantra dalam bahasa purba, menggetarkan ruang di sekelilingnya. Pilar jiwa di belakangnya menyala, sementara sebuah jendela dimensi terbuka perlahan menuju kesadaran musuh. Inilah saatnya melihat siapa mereka sebenarnya. Dengan satu langkah, Si Hao masuk ke dalam dunia bawah sadar mereka. Gelap, lengang, namun hawa kebencian terasa sangat pekat. Di dalam mimpi itu, Si Hao melihat siluet Du Guyun berdiri di atas menara bayangan, menatap sesuatu dari masa lalu. Wajahnya muda, namun penuh luka dan amarah. Di bawah menara, terlihat kejadian saat salah satu leluhurnya dibantai oleh Si Hao di masa lalu. Tak peduli berapa banyak generasi telah berlalu, namamu akan kulenyapkan dari sejarah. Si Hao bergumam dari balik kabut. Jadi ini luka warisan, bukan dendam pribadi. Namun saat ia mendekat, Du Guyun mendongak dan melihatnya. Kau, bahkan di sini pun kau mengusik. Dunia mulai runtuh. Langit mimpi itu berubah menjadi merah darah. Dan Du Guyun melompat dari menara dengan tombak hitam legam. Mereka bertarung, namun tidak seperti biasanya. Setiap gerakan adalah percikan emosi, amarah, rasa bersalah, dendam, dan keraguan bercampur jadi satu. Si Hao sadar, ini bukan sekadar pertempuran fisik, ini adalah ujian jiwa. Aku tidak datang untuk membunuh, ujar Si Hao di tengah benturan energi. Aku datang untuk memahami. Namun Du Guyun menjerit, kau telah mencuri takdir garis keturunanku. Dalam tabrakan terakhir, tombak dan tangan Si Hao bersilangan. Namun tiba-tiba, semua membeku. Bayangan lain muncul di belakang Du Guyun. Sebuah sosok tinggi berjubah emas dengan 3 kepala, raja penjaga kuno. Diam, bentaknya. Anak ini belum boleh tahu tentang sumber penjaga. Si Hao tertegun. Sumber penjaga. Namun sebelum ia bisa menyelidiki lebih lanjut, alam mimpi itu hancur, dan Si Hao terlempar keluar dari kesadaran musuh. Si Hao terbangun, nafas terengah, keringat dingin membasahi tubuh.
Di depannya, tetua keempat dan Sun Er menatap dengan cemas. Aku melihat sesuatu, bisiknya. Sesuatu yang mereka sembunyikan sangat dalam. Ia menceritakan tentang sumber penjaga, tentang Du Guyun, dan sosok berjubah emas dengan 3 kepala. Tetua keempat muram. Itu bukan hanya simbol, itu adalah raja penjaga kuno. Jika ia turun tangan, maka dunia akan retak dari porosnya. Si Hao memandang jauh keluar jendela. Kalau mereka melindungi rahasia itu dengan begitu mati-matian, maka aku harus menggali lebih dalam. Si Hao duduk di ruang meditasi pribadi Akademi Dewa Surgawi, dikelilingi oleh gulungan-gulungan kuno, yang berasal dari zaman leluhur hukum pertama. Setiap simbol dia baca perlahan, hingga satu frase menggetarkan hatinya. Di bawah reruntuhan altar penjaga ketiga, darah akan membuka gerbang ke sumber mereka. Mata si Hao menyipit. Penjaga ketiga, berarti jalur ini benar-benar ada. Ia bangkit, tak ada waktu lagi. Di malam hari, si Hao pergi diam-diam dengan jubah gelap dan batu pelindung aura. Tujuannya, lembah ketiga. Wilayah suci yang telah lama ditutup karena alasan kestabilan spiritual. Namun begitu tiba, ia langsung merasakan tekanan. Aura keturunan kuno berkumpul di sini. Ada jejak-jejak peradaban lawas, dan retakan kecil pada struktur ruang. Tiba-tiba, suara datang dari balik kabut. Berhenti di situ. Du Guyun muncul bersama 2 penjaga rahasia. Si Hao berdiri tanpa rasa takut. Jadi benar, kalian menjaga gerbang itu. Du Guyun berkata dengan nada rendah. Tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Namun si Hao tak gentar. Aku tidak datang untuk merusak. Aku datang karena kalian menyembunyikan sesuatu yang bisa merusak dunia. Pertarungan terjadi. Namun bukan sekadar bentrokan fisik. Ini adalah duel keyakinan dan hak warisan. Serangan spiritual, benturan hukum, dan mantra kuno meledak, menerangi altar tua yang mulai bereaksi. Ketika darah Du Guyun terciprat di altar karena benturan terakhir, terjadi sesuatu yang tidak mereka duga. Simbol kuno di lantai menyala merah, tanah retak terbuka, dan dari sana keluar aura hitam kehijauan. Tidak. Kau membukanya, seru Du Guyun. Si Hao melompat mundur. Sebuah lorong muncul dari bawah altar, mengarah pada kedalaman yang tak diketahui. Sebuah suara misterius terdengar di telinga si Hao. Warisanku, akhirnya disentuh lagi. Si Hao memasuki lorong itu perlahan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah gravitasi spiritual mencoba menarik jiwanya keluar. Dinding-dindingnya dipenuhi mural tentang penjaga dunia, tentang perjanjian dengan langit, dan tentang kekuatan yang melebihi kendali makhluk fana. Namun satu lukisan membuat si Hao berhenti. Gambar seseorang sangat mirip dirinya, berlutut di hadapan raja penjaga 3 kepala, dengan simbol pemusnah dunia di punggungnya. Apa ini? Aku di masa lalu. Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Dah.